Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mulai belajar lagi, Kak. Sebetulnya, teman-teman hari ini kan masuk ke dalam sesi keempat ya. Cuman saya percepat untuk apa bahan materinya. Jadi, bahan materi sesi kelima saya akan bawakan di sesi keempat karena seharusnya sesi keempat ini merupakan kuis, teman-teman. Tapi saya rasa kuis nanti akan diadakan di beberapa minggu yang akan datang. Saya nggak akan bilang kapan untuk kuisnya, cuman yang pasti itu akan dilaksanakan di sebelum UTS. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai perilaku organisasi dan juga desain organisasi. Ini sebetulnya adalah ilmu yang cukup penting ya, teman-teman. Terutama kita sebagai SDM itu pasti adalah bagian dari sebuah organisasi, yang mana organisasi tersebut pasti akan sedikit banyaknya terpengaruh daripada perilaku-perilaku daripada individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, di sini, menurut Robin, perilaku organisasi itu adalah sebuah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan juga struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektivitasan suatu organisasi. Ya, yang mana kita ketahui ya, sebuah organisasi itu pasti ada individu dan banyak individu di dalamnya. Dan individu-individu tertentu pasti akan membuat sebuah kelompok. Di sisi lain, ada yang dinamakan sebagai struktur. Dan ternyata struktur ini tidak selalu berhubungan terhadap yang namanya kelompok, begitu. Tapi ada juga struktur yang akhirnya apa ya, mengatur kelompok-kelompok tersebut supaya dapat menjalankan fungsi dari organisasi tersebut, ya. Nah, ada beberapa tantangan dan juga peluang. Tentunya ya, ketika ada tantangan pasti ada peluang untuk perilaku organisasi. Di antaranya adalah bagaimana merespon globalisasi, mengelola keragaman angkatan kerja. Kita udah tahu ya mungkin ya, dalam sebuah perusahaan itu biasanya rekrutmen dilakukan di usia 20-an gitu ya. Dan usia pensiun itu dilaksanakan mungkin di usia 55 sampai kepada 60 tahun. Yang mana hal tersebut akan membuat gap ya, atau membuat ruang antara angkatan yang baru dengan angkatan yang lama. Dan masing-masing generasi, masing-masing angkatan itu biasanya membawa pengaruh tersendiri. Lalu sisanya ada di antaranya meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang mana kualitas itu pasti berhubungan dengan produktivitas. Percuma ketika kuantitasnya banyak tapi ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Begitu pula kualitasnya bagus namun kuantitasnya juga tidak baik, atau misalkan ternyata input yang digunakan terlalu banyak, yang itu mengartikan bahwa produktivitasnya kurang baik, ya. Lalu merespon kurangnya tenaga kerja, yang mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan adanya efisiensi. Akhirnya beberapa orang mungkin mengalami yang namanya job stretching, atau mungkin bukan job stretching lagi ya, tapi double job gitu ya. Nah, apa yang akan mempengaruhi dari sisi tenaga kerja apabila mereka itu terlalu banyak diberikan job desk dikarenakan adanya kurangnya tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan layanan pelanggan. Tentunya sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang memang menjualnya itu jasa, mereka perlu membangun perilaku organisasi yang positif. Mungkin teman-teman di sini juga tahu ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kita ketahui mereka itu layanannya sangat baik. Misalkan Bank BCA. Bahkan sampai kepada level satpamnya saja mereka tahu layanan apa sih yang
bisa diberikan dan layanan apa yang cocok diberikan terhadap permasalahan-permasalahan tertentu yang ada di customernya begitu. Di sisi lain, kita juga mengetahui ada mungkin perusahaan-perusahaan yang melekatnya itu adalah sisi negatifnya gitu ya. Ada mungkin perusahaan yang terkenal mereka itu jutek untuk pelayanannya. Ada juga yang terkenal mereka itu lama untuk merespon permasalahan dari si customernya begitu. Lalu meningkatkan keahlian personal nih. Tentunya, ketika sebuah organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya itu bersikap positif, pasti mendukung adanya pengembangan dari sisi karyawan, yang mana pengembangan tersebut berhubungan dengan keahlian personal dari karyawan. Selanjutnya, ada memberdayakan orang, lalu menstimulasi inovasi dan juga perubahan, mengatasi kesementaraan atau temporariness. Di sini biasanya ada perusahaan-perusahaan yang mengaryakan karyawan-karyawan magang misalnya, atau karyawan-karyawan yang non reguler gitu ya. Sementara merasa terbantu dengan karyawan magang tersebut, tapi di sisi lain, si karyawan magang ini apabila diberikan banyak tanggung jawab, dikhawatirkan mereka itu belum ada ikatan terhadap si perusahaan ketika mereka pergi atau misalkan mereka resign dikarenakan tidak adanya kontrak kerja, akhirnya perusahaan atau sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut menjadi goyah. Selanjutnya yaitu adalah bekerja dalam organisasi berjaringan ya. Banyak mungkin sekarang organisasi yang sudah membuka banyak cabang gitu ya. Pasti akan berbeda ketika perusahaan yang hanya memiliki satu cabang dan perusahaan yang memiliki banyak cabang. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka melakukan pengambilan keputusan, itu juga pasti akan terpengaruh ya. Selanjutnya yaitu adalah membantu karyawan menyeimbangkan konflik antara kehidupan dan juga pekerjaan. Nah, mungkin ini sekarang ya sudah mulai masuk ke dalam generasi-generasi yang mana generasi sekarang itu mengedepankan yang namanya work-life balance gitu ya. Mereka itu tidak mau lagi untuk bekerja keras, tapi mereka mengedepankan yang namanya bekerja cerdas secara seimbang begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah meningkatkan perilaku etis. Di dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya SOP, pasti ada yang namanya ADART, ada yang namanya peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh karyawannya begitu. Nah, juga banyak sekali sebetulnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis pada perusahaan tersebut, namun sudah menjadi hal lumrah. Contohnya adalah attitude dan juga etika yang bermain atau biasa disebut dengan norma dalam organisasi. Ya, di sini ada contoh merespon globalisasi. Nah, karena sekarang itu perusahaan-perusahaan sudah makin em, berkembang begitu ya, sudah bukan lagi levelnya ada di tingkat nasional maupun regional, sudah mulai apa ya menjadi sebuah perusahaan multinasional gitu ya. Akhirnya ada penugasan ke luar negeri yang meningkat. Ketika kita itu ditugaskan ke luar negeri, pasti kita bertemu dengan individu-individu yang mana kita harus bekerja sama dengan mereka. Tapi mereka pasti datang daripada culture yang berbeda-beda nih. Ya, contohnya mungkin dulu saya pernah bekerja di Australia, walaupun hanya beberapa bulan, di situ saya memiliki pengalaman semuanya ngomong bahasa Inggris gitu ya. Tapi yang satu ngomong bahasa Inggrisnya menggunakan logat India. Saya menggunakan bahasa Inggrisnya mungkin logat Sunda gitu ya. Terus nanti ada teman saya yang menggunakan
bahasa Inggris tapi menggunakan logat Jepang. Yang mana kita tahu kalau Jepang itu tidak ada kata atau huruf L gitu ya. Jadi bahasanya tuh agak-agak aneh, agak-agak rancu ketika kita dengarkan. Bukan saya di sini Sarah, tapi ya memang begitu. Itu hanya dari segi bahasanya saja. Bagaimana ketika mereka itu membawa perilaku di dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Misalkan kalau untuk orang luar, mungkin mereka tidak akan menghubungi di luar jam kerja begitu. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa, misalkan bekerja di perusahaan yang sebelumnya itu adalah perusahaan keluarga, misalnya, mereka akan terbiasa jam berapapun ya harus ready untuk diganggu 24/7, 24/7 gitu. Mereka harus ready untuk diganggu ya. Lalu berbicara tentang globalisasi, ini juga hangat kaitannya dengan yang namanya anti kapitalisme ya. Jadi pernah ada di suatu masa dunia ini banyak negara yang menganut kapitalisme. Kapitalisme itu adalah arti di mana tuan tanah dan juga penyewa gitu ya. Jadi intinya adalah melahirkan gap yang sangat besar dari segi ekonomi di dalam masyarakat. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah gitu. Biasanya akhirnya pemerintah itu melaksanakan yang namanya subsidi sehingga harapannya menyerap atau melakukan subsidi silang dari si kaya untuk disalurkan kepada si kurang begitu ya. Lalu mengatur individu perang melawan teror yang berlangsung. Nah, karena adanya globalisasi pada akhirnya banyak juga informasi yang seliweran di sana dan di sini gitu ya, yang sekarang mungkin informasi ini sangat banyak dan kadang informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan begitu. Jadi sekarang yang dinamakan sebagai keamanan itu bukan hanya keamanan sebagai fisik saja, tapi butuh keamanan dari segi eh, cyber juga ya. Nah, di sini ada yang dinamakan model dasar perilaku organisasi, yaitu dimulai dari tingkat individu, lalu nanti naik ke tingkat kelompok, seperti halnya nih, individu-individu yang, sorry to say, misalkan mereka itu eh, apa ya, rajin gitu ya, pasti mereka akan kumpul sama yang rajin. Tapi yang suka nongkrong pasti ngumpulnya sama yang suka nongkrong lagi. Yang suka misalkan drakor pasti ngumpulnya yang sama suka drakor lagi. Sehingga misalnya nih si pinter kumpul sama si pinter. Mereka pasti akan terbiasa untuk mengobrol tentang hal-hal yang mungkin berfaedah bagi kehidupannya. Nah, apabila tingkat kelompok ini makin banyak, yang sesuai atau sama dari sudut pandangnya, pada akhirnya akan menjadi sebuah perilaku organisasi tingkat sistem begitu. Nah, di sini ada beberapa variabel dependen. Variabel dependen masih ingat? Variabel dependen itu adalah variabel yang eh, dipengaruhi ya, bukan variabel yang mempengaruhi ya teman-teman ya, jangan sampai tertukar. Bentar ya. Ada misalkan di sini yang dinamakan sebagai produktivitas. Apa nih produktivitas? Produktivitas di sini menunjukkan setiap individu ataupun setiap karyawan tuh seberapa efektif sih dia gitu, seberapa efisien sih dia di dalam tim dalam menyelesaikan pekerjaannya. Atau jangan-jangan nih si orang-orang ini hanya sebagai free rider di dalam sebuah kelompok ya. Nah, indikatornya apa sih? Indikatornya yaitu adalah jumlah output yang dihasilkan.
Lalu juga tadi dari ketepatan waktu dan juga kualitasnya. Percuma tadi kalau kuantitasnya banyak tapi kualitasnya sedikit dan begitu pula sebaiknya. Nah, contoh-contohnya yaitu adalah ketika kepemimpinan efektif meningkat, maka produktivitas karyawan juga pasti akan meningkat, ya. Jadi, sebetulnya produktivitas di sini merupakan sebuah variabel dependen karena seseorang itu akan produktif apabila mereka dipengaruhi satu, misalnya motivasi mereka untuk bekerja. Kalau misalnya motivasinya cuma untuk cari kegiatan aja, misalnya, berarti mungkin mereka nggak akan begitu mengejar yang namanya produktivitas. Tapi kalau misalkan yang menjadi motifnya atau tujuannya mereka itu untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, mungkin mereka akan lebih giat lagi. Yang kedua yaitu adalah kepemimpinan, ya. Banyak sekali di sini mungkin orang-orang yang dia tuh sebetulnya mampu lebih daripada itu, tapi mereka eh, apa ya, ketemu dengan atasan atau pemimpin mereka yang kurang cocok dan kurang bisa menjadi seorang leader begitu, dan juga dari segi lingkungan kerjanya. Saya sih sebenarnya orangnya bisa produktif nih, produktif banget. Saya bisa giving my 100% to this company. Tapi saya memilih untuk tidak. Kenapa? Karena memang lingkungan kerja saya juga pada nggak giving their 100% gitu. Jadi buat apa sih saya merasa kerja sendiri gitu. Nah, bisa jadi seperti itu ya, yang disebut sebagai produktivitas. Lalu yang kedua yaitu adalah mangkir. Nah, apa sih mangkir itu? Mangkir itu adalah ketidakhadiran karyawan di tempat kerja dalam tanda kutip tanpa adanya izin terlebih dahulu. Apa yang menjadi indikatornya ketika seseorang dikatakan mereka absen mulu nih gitu ya? Yang pertama, frekuensi ketidakhadirannya banyak gitu ya. Terus lama waktu tidak hadirnya, misalkan banyak nggak apa-apa mungkin bagi sebagian perusahaan, tapi nggak hadirnya sehari-sehari aja. Beda dengan mungkin tadi ketika sehari-sehari aja dalam sebulan dia tuh nggak hadir 5 hari misalnya gitu. Beda halnya ketika mereka nggak hadir dalam 5 hari berturut-turut. Lalu mungkin yang menjadi indikator selanjutnya adalah alasan ketidakhadiran. Aduh maaf ya saya nggak hadir karena sakit. Oh ya nggak apa-apa kalau seperti itu siapa yang mau untuk sakit. Tapi beda dengan halnya, aduh maaf saya nggak bisa hadir karena saya ada jadwal nongkrong sama teman-teman misalnya. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang kurang baik. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran karyawan? Salah satu di antaranya adalah stres kerja yang tinggi atau kondisi-kondisi kerja atau faktor psikologis dari si karyawan tersebut gitu. Ya, jadi tolong dibedakan antara sakit, antara izin dan absen ya. Lalu selanjutnya ada turnover employee turnover, yaitu adalah pengunduran diri permanen secara sukarela maupun tidak sukarela, tapi cepet gitu loh, kayak banyak yang masuk tapi banyak juga yang keluar gitu. Jadi nggak ada orang yang bertahan lama di perusahaan tersebut. Nah, biasanya apa yang menjadi indikatornya? Ditanya dulu alasan keluarnya itu apa dan masa kerja rata-ratanya apa. Ya wajar-wajar aja kalau misalkan banyak yang keluar dan banyak yang masuk, tapi yang keluar itu sudah dalam masa pensiun. Beda dengan baru 1 tahun, 2 tahun kerja akhirnya keluar gitu. Berarti yang harus di apa ya dievaluasi itu salah satunya adalah perilaku organisasinya. Nah, biasanya employee turnover ini bisa tinggi apabila kepuasan kerja karyawannya itu rendah. Atau bisa jadi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu rendah. Atau jangan-jangan ya kepuasan kerjanya oke, kompensasinya oke, tapi lingkungan kerjanya yang sangat toksik misalnya. Yang sangat tidak apa ya, yang sangat tidak positif energi lah gitu ya. Tuh, selanjutnya yaitu adalah deviant workplace behavior atau perilaku-perilaku menyimpang ya. Jadi biasanya ini adalah tindakan-tindakan karyawan yang secara sadar melanggar norma organisasi dan dapat merugikan baik perusahaan maupun rekan kerjanya dia
ya. Contohnya apa nih? Contohnya menyebarkan gosip-gosip yang negatif. Tahu nggak sih dia tuh di rumah tangganya begini? Tahu nggak sih dia tuh penjilat? Tahu nggak gitu kan? Mungkin kita sering denger ya gitu. Tapi yang namanya gosip itu berarti tidak dapat dipastikan kebenarannya. Terus apalagi nih yang menyimpang? Biasanya mencuri. Banyak teman-teman yang mencuri. Lalu menyabotase pekerjaan. Terus melakukan perilaku-perilaku yang agresif sehingga perilaku tersebut membuat karyawan lain merasa tidak nyaman, ya. Nah, harusnya organisasi itu menilai seberapa banyak sih frekuensi pelanggaran satu atau dua orang yang bermasalah? Lalu jenis perilakunya apa? Dan juga dampaknya ketika orang tersebut melakukan harus ada analisis dampak terhadap orang-orang sekitar maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, biasanya si deviant workplace behavior ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan maupun rasa ketidakadilan di dalam organisasi tersebut. Atau bisa juga dikarenakan adanya stres kerja sehingga dia itu ya gitu ya menyimpang ya. Oke, saya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua ya, teman-teman.